Auto geger. Satu keputusan April Cirebon ini langsung bikin publik terdiam, bikin netizen merinding, dan bikin banyak orang meneteskan air mata. Bukan soal panggung, bukan soal lagu, tapi soal bakti seorang anak. Iya, bos. April Cirebon dikabarkan menghadiahkan 1 unit rumah mewah untuk kedua orang tuanya. Hasil dari honor dan perjuangannya sebagai juara 3 Dangdut Academy 7 Indosiar. Apa yang sebenarnya terjadi? Seperti apa perjuangan April hingga bisa melakukan hal sebesar ini? Dan kenapa kisah ini disebut-sebut sebagai momen paling menyentuh sepanjang DA7? Simak sampai akhir. Karena ini bukan sekadar cerita sukses. Ini cerita tentang doa orang tua yang akhirnya terbayar lunas. Malam itu televisi menyala di banyak rumah. Bukan cuma di kota, di kampung-kampung juga. Di warung kopi, di ruang tamu sempit, bahkan di rumah yang sinyalnya suka hilang. Orang tetap nonton. Karena yang tampil bukan sekedar peserta, yang tampil itu anak orang, anak daerah, anak yang bikin orang tua berharap. Menjadi juara 3 di DA7 bukan pencapaian kecil. Di tengah ratusan peserta terbaik dari seluruh Indonesia, April Cirebon berhasil bertahan hingga puncak. Setiap penampilannya dikenal penuh penghayatan. Suaranya kuat, pembawaannya tulus, dan yang paling terasa rasa syukur yang tidak pernah dibuat-buat. Namun, April tidak pernah memamerkan mimpi besar untuk dirinya sendiri. Sejak awal, satu hal selalu ia sebut. Saya ingin membahagiakan orang tua. Kalimat sederhana, tapi berat maknanya. Gadis kecil bernama Afriani Mida Salehah, umur 14 tahun, dulu nyanyi demi beli beras buat ibunya. Masuk DA7, dia bikin kita semua jatuh cinta. Top 40, Top 13, Top 4, Top 3. Setiap malam dia kasih jiwa, kasih raga, kasih air mata. Malam pertama culture concert dia bawain lagu Cirebon. Gerakan teatrikalnya bikin Soimah berdiri 3 kali. Malam kedua, duet with Selfie. Cengkok manja campur power. Lesti bilang, kamu bikin aku ingat perjuangan aku dulu. Malam Rizal Timur, lagu Rantau Dem Jawa, dia nyanyi sampai suara serak 3 so lagi. Tapi angka VGR 3 juta kalah dari Tasya dan Valen. Pas nama April disebut tersenggol, dia cuma bisa menunduk. Air mata netes di panggung yang sama tempat dia pernah bikin kita semua berdiri tepuk tangan. Selfie Yama langsung peluk dia erat-erat nangis bareng. Studio hening. Cuma terdengar isak tangis. Malam itu semua orang kaget. Bukarsiwi berdiri. Suaranya gemetar, matanya merah, dan spontan bilang, saya gak bisa diam malam ini. April, kamu bukan juara 3. Kamu juara di hati Indosiar, juara di hati saya, juara di hati jutaan orang yang malam ini nangis bareng kamu. Sistem VG memang aturan. Tapi malam ini hati saya bilang ini salah satu keputusan tersulit yang pernah saya lihat di tanggal 7 April. Pintu Indosiar terbuka lebar buat kamu. Kamu enggak pulang. Kamu baru mulai. Studio langsung tepuk tangan berdiri. April nangis kejar. Selfie Yama peluk Buk Harsiwi.
Kamera tangkap Soima dan Lesesti saling pandang. Mata berkaca-kaca. Klip 40 detik itu langsung ditonton 12 juta kali dalam 2 jam. Tak ada yang menyangka bukan juara 1, bukan juara 2, justru juara yang membuat dunia dangdut bergejolak. Malam itu lampu panggung sudah padam. Euforia final mulai mereda dan banyak yang mengira cerita April akan berjalan biasa-biasa saja. Namun siapa sangka kisah sesungguhnya justru dimulai setelah kompetisi berakhir. Nama April, finalis DA7 yang menempati posisi juara mendadak jadi bahan pembicaraan di mana-mana. Bukan karena kontroversi, bukan karena drama, tapi karena satu kabar yang menyebar cepat dan membuat banyak orang terperangah. Honornya melonjak drastis. Bahkan cerita April disebut di luar kebiasaan. Kabar yang beredar menyebutkan setelah menyandang status juara 3 DA7, honor April meningkat tajam. Bukan naik sedikit, bukan naik wajar, tapi naik dengan angka yang membuat banyak pihak terdiam. Undangan manggung berdatangan tanpa henti. Permintaan tampil mengalir dari berbagai daerah. Dan yang paling mengejutkan, angka yang ditawarkan disebut-sebut melesat jauh dibandingkan sebelum final. Banyak yang bertanya-tanya, ini juara 3 atau juara utama? Kenapa bukan juara 1 yang paling meledak? Apa yang sebenarnya membuat April begitu diburu? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin kencang. Bahkan oh my to the god. Oh my god. Cinca ini cantik banget. Auranya berbeda. Bahkan menurut orang-orang terdekat, Inul melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang langka. Karena di industri dangdut, posisi di panggung memang penting, tapi daya tarik dan karakter seringki jauh lebih menentukan. Dan disitulah nama April kembali disorot. April sejak awal dikenal bukan hanya karena suara, tapi karena aura panggung, kerendahan hati, dan cerita hidupnya yang menyentuh banyak orang. Ia tidak datang dengan sensasi. Ia datang dengan proses. Banyak pelaku acara mulai berlomba-lomba mengamankan jadwalnya. Bukan hanya untuk satu penampilan, tapi untuk rangkaian acara. Untuk roadshow untuk kerjasama yang lebih luas. Angka-angka yang beredar memang tidak diumumkan secara resmi, tapi desas-desusnya cukup untuk membuat industri geger. Bahkan beberapa senior disebut-sebut ikut membicarakannya secara tertutup. Di tengah semua itu, April memilih tetap tenang. Ia tidak pamer, tidak sesumbar, tidak mengumbar angka.